Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pemasaran jamu beras kencur pada mata kuliah pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asep Junaidi. Saya dari Agribisnis Hortikultura 1 dengan NIREM 0305190041. Adapun jamu beras kencur merupakan minuman tradisional atau jamu yang berbahan dasar alami. Minuman beras kencur biasanya digunakan dan berfungsi sebagai minuman yang dapat meningkatkan kesehatan, terutama melegakan sakit pada tenggorokan karena efek hangat yang ditimbulkan, dapat memulihkan stamina, kemudian menyembuhkan sakit kepala, serta menambah nafsu makan. Pada UMKM Jamugo didirikan pada tahun 2018. Usaha Jamugo merupakan usaha obat tradisional. Pendirinya adalah Bu Sumarni yang memulai usaha jamunya dari perusahaan rumahan. Hingga kini usaha Jamugo telah tumbuh dan pesat menjadi usaha jamu yang diminati oleh masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Pulau Rimau. Yang tak lain adalah Bu Sumarni. Dia telah mengamati cara pembuatan jamu dari sang ibu sejak dia masih muda sampai saat ini. Dia telah mengabdikan diri untuk mempelajari dan mengembangkan minuman tradisional jamu beras kencur ini. Adapun visi misi unit usaha, yang pertama visi yakni menciptakan jamu yang disegani dan diminati oleh seluruh kalangan, baik anak-anak sampai orang dewasa. Adapun bahan yang digunakan yakni menggunakan bahan kualitas baik yang dibudidayakan secara sendiri oleh Bu Sumarni. Kemudian misinya yakni memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar akan permintaan jamu beras kencur serta menyediakan produk olahan herbal yang berkualitas. Adapun tujuan unit usahanya yakni membuat usaha yang jauh lebih besar lagi dan membuat masyarakat menyukai jamu beras kencur. Kelembagaan usaha pada Jamugo yakni adalah UMKM karena skalanya masih skala kecil dan skala rumah tangga. Sedangkan ide usaha jamu beras kencur yakni untuk membuat jamu beras kencur dengan kualitas yang baik dan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian membuat usaha yang menjamin kualitas yang baik, membuat produk yang menarik, serta membuat kemasan dan tagline yang mudah dikenali masyarakat. Sehingga jamu beras kencur ini dapat dikenali oleh masyarakat luas. Selanjutnya, adapun profil produk agribisnis biofarmaka, jamu beras kencur dengan harga Rp7.000 dengan ukuran 250 ml. Kemudian menggunakan kemasan botol berbahan plastik. Kemudian pada bagian depan ada tulisan merek dan di bagian belakang ada informasi produk dan anjuran minum beras kencur. Selanjutnya adapun merek dari produk ini yakni berbentuk lingkaran dengan tulisan Jamugo. Kemudian di bawahnya ada tagline lebih dari sekedar jamu biasa. Sedangkan lokasi usaha Jamugo yakni berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun legalitas produk pada Jamugo ini adalah belum memiliki legalitas produk, namun akan melakukan pembuatan legalitas ke depannya. UMKM Jamugo ini akan melakukan pendaftaran UMKM agar dapat memiliki kepastian hukum dan sarana pemberdayaan untuk mengembangkan usaha jamu ini. Selanjutnya adalah riset perilaku konsumen. Aspeknya yakni profil konsumen, informasinya rata-rata umur pembeli yakni remaja sampai dengan ibu-ibu yakni usia antara 20 sampai 35 tahun yang berprofesi kebanyakan sebagai ibu rumah tangga. Adapun peran konsumen yakni rata-rata sebagai buyer, selanjutnya status konsumen sebagai pembeli pertama dan sebagai pelanggan. Atribut produk, harga rata-rata jamu beras kencur mulai dari 10.000 sampai 25.000 dalam bentuk cair dalam kemasan botol plastik. Selanjutnya, pemasaran lapak dagang dilakukan pada pasar hari Jumat dan juga hari Minggu dan dapat juga dilakukan pemesanan melalui WhatsApp. Pelayanannya
komunikasi pemasaran dua arah menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada garansi produk, kemudian pelayanan penjualan dilengkapi konsultasi khasiat yang terkandung pada jamu beras kencur. Strateginya dengan melakukan penjualan mengikuti cara pada umumnya tanpa strategi khusus untuk menggait konsumen. Strategi yang dilakukan agar menarik minat konsumen yang pertama yakni melakukan perhatian khusus kepada konsumen seperti menanyakan apa kabar, apakah ingin membeli produk lagi dan lain-lain. Selanjutnya melakukan program khusus pelanggan setia yakni dengan apabila pembeli konsumen sering berbelanja maka akan diadakan program pelanggan setia sehingga konsumen merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya dengan program positif seperti acara karistri atau acara-acara sosial, kemudian melakukan follow up kepada konsumen dengan cara tetap berhubungan baik dan menanyakan kepuasan tentang produk yang telah dibeli dengan memberikan kotak saran agar produk yang dijual ini dapat berkembang. Adapun riset yang dilakukan pada Jamu Go ini yakni dengan menggunakan Google Drive dan diisi oleh 23 orang. 20 orang sebagai mahasiswa atau pelajar, 3 orang sebagai karyawan. Diisi oleh 17 orang berjenis kelamin perempuan dan 6 orang berjenis kelamin laki-laki. Dengan hasil yang pertama menggunakan pertanyaan, apakah Anda mengetahui produk jamu beras kencur? Kemudian sebanyak 95,7% tahu dan 4,3% tidak tahu. Dengan hasil 21 orang tahu, kemudian 2 orang tidak. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana dengan harga jamu beras kencur? Seharga 7.000 per botol dengan ukuran 250 ml. Sebanyak 8,7% sangat murah, kemudian 78,2% murah, kemudian 13% menilai sangat mahal. Dengan hasil 3 orang, kemudian 16 orang, dan 4 orang. Selanjutnya yang ketiga yakni mengajukan pertanyaan, bagaimana kesan terhadap desain kemasan? Sebanyak 69,6% praktis dengan hasil 14 orang, kemudian 21,7% menilai keren dengan jumlah 6 orang, kemudian 8,7% menilai sederhana dengan hasil 3 orang. Selanjutnya, media mana yang cocok untuk promosi jamu beras kencur? WhatsApp sebanyak 43,5% dengan hasil 9 orang, kemudian promosi di TikTok dengan 30,4% dengan 8 orang, kemudian melalui Instagram sebanyak 26,1% dengan hasil 6 orang, kemudian promosi menggunakan YouTube sebanyak 0% atau sama dengan hasil 0 orang. Selanjutnya, di mana tempat yang cocok untuk berjualan jamu beras kencur? Sebagian hasil menggunakan marketplace sebanyak 34,8% dengan hasil 8 orang, kemudian outlet pinggir jalan sebanyak 39,1% dengan 9 orang, kemudian pada pasar tradisional sebanyak 13% dengan 3 orang, kemudian minimarket 13% dengan hasil 3 orang juga. Selanjutnya bagaimana promosi produk jamu beras kencur ini? Yang pertama ada buy one get one sebanyak 56,6% dengan hasil 13 orang, kemudian dengan free ongkir 13% sebanyak 3 orang, kemudian dengan potongan harga sebanyak 26,1% sebanyak 7 orang. Adapun hasil dari riset pasar ini yang pertama sebanyak 21 orang mengetahui produk beras kencur, kemudian menilai Rp7.000 per botol, menilai 16 orang menilai murah, kemudian kesan terhadap kemasan menilai praktis oleh 14 orang, kemudian media yang cocok untuk promosi melalui WhatsApp sebanyak 9 orang. Selanjutnya
di mana tempat untuk berpromosi jamu beras kencur, yakni dengan outlet pinggir jalan sebanyak 9 orang. Selanjutnya, promosi produk beras kencur melalui buy one get one sebanyak 13 orang. Adapun bauran pemasaran pada produk jamu beras kencur, yakni yang pertama, produk jamu beras kencur berkhasiat dapat menghilangkan pegal-pegal pada tubuh dan sebagai tonikum atau penyegar saat habis bekerja, dan jamu beras kencur ini mengandung manfaat lainnya bagi kesehatan. Selanjutnya, price. Harga produk olahan tergolong terjangkau karena bibit yang dijadikan produk olahan adalah bibit terbaik, dan tentunya harga bersaing dengan kompetitor serupa, yaitu mulai dari 10.000 sampai 20.000 per botolnya. Kemudian, place. Lokasi atau tempat usaha berada di desa yang kurang strategis, sehingga pemasaran dilakukan melalui online dan juga offline. Sehingga dengan adanya ini membuat lokasi mudah dijangkau, dan juga pemasaran dilakukan di pasar tradisional yang dilakukan pada setiap hari Jumat dan juga hari Minggu. Adapun promosi yang dilakukan dengan membuat konten, selanjutnya konten harga, mengadakan diskon, kemudian mengadakan gratis ongkir, custom pesan, dan lain-lain. Platform yang digunakan dalam promosi yaitu periklanan, baik iklan cetak dan penyiaran. Kemudian melalui internet juga. Selanjutnya, promosi penjualan dengan potongan harga, gratis ongkir, kemudian dengan mengadakan hubungan publik dan juga membuat event. Adapun tenaga kerja atau SDM yang melakukan kegiatan usaha di Jamugo ini, yaitu Siti sebagai pemilik UMKM beserta 2 orang karyawan. Adapun prosesnya, yakni proses produksi jamu beras kencur dalam UMKM merupakan gabungan dari aktivitas yang terdiri dari prosedur, penjadwalan, mekanisme, dan aktivitas rutin pekerjaan pengolahan jamu beras kencur. Kemudian adapun physical evidence, bukti fisik adanya UMKM Jamugo berlokasi di Desa Banjarsari, RT 002, RW 003, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. STP pada produksi jamu beras kencur, profil konsumen rata-rata umur pembeli yakni remaja sampai dengan ibu-ibu dengan usia antara 20 sampai 35 tahun yang berprofesi kebanyakan sebagai ibu rumah tangga. Peran konsumen rata-rata sebagai buyer, kemudian status konsumen sebagai pembeli pertama dan sebagai pelanggan. Atribut produk, harga rata-rata jamu beras kencur mulai dari 10.000 sampai 25.000 dalam bentuk cair dalam kemasan botol plastik. Selanjutnya, pemasaran. Lapak dagang dilakukan pada pasar hari Jumat dan juga hari Minggu, dan dapat juga dilakukan pemasaran melalui online melalui WhatsApp. Kemudian pelayanannya, komunikasi pelayanan 2 arah menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada garansi produk. Pelayanan penjualan dilengkapi konsultasi khasiat yang terkandung pada jamu beras kencur ini. Apabila mengalami gangguan atau mengalami gejala akibat meminum jamu beras kencur ini, maka akan dilakukan tanggung jawab oleh pihak Jamugo. Selanjutnya, strateginya yakni penjualan mengikuti cara pada umumnya tanpa strategi khusus untuk menggait konsumen. Selanjutnya adalah komunikasi pemasaran. UMKM Jamugo melakukan kegiatan komunikasi pemasaran menggunakan 2 cara, yaitu komunikasi 1 arah dan komunikasi 2 arah. Komunikasi 1 arah digunakan dengan menggunakan media seperti blog, kemudian sedangkan komunikasi 2 arah menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, email, e-commerce seperti Shopee, dan e-commerce seperti Tokopedia. Selanjutnya, pengembangan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Jamugo yakni mengikuti berbagai langkah sebagai berikut, diantaranya yakni mengidentifikasi sasaran penerimaan produk, kemudian menentukan tujuan komunikasi pemasaran, selanjutnya merancang pesan. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran pada UMKM Jamugo, yakni dalam sistem yang berjalan, penjualan menghubungi calon pembeli lewat WhatsApp dan menawarkan
Jika pembeli tertarik, maka pembeli akan langsung membeli produk jamu beras kencur tersebut. Selanjutnya, copywriting dan postingan promosi via media. Penerapan teknik copywriting UMKM Jamu Go menggunakan jenis headline. Adapun curiosity headline yakni berbentuk pernyataan. Platform copywriting pemasaran yakni blogger. Adapun hasil headline jamu beras kencur gak enak, cobain aja kalau gak percaya. Selanjutnya ini ada rancangan pelayanan purna jual dan konsep standar. Yang pertama yakni rancangannya mengenai UMKM Jamu Go akan siap atau bersedia untuk mengganti produknya jika tidak sesuai dengan jenis yang diinginkan oleh pelanggan dengan perjanjian dan syarat tertentu. Konsep dasar standarnya yakni pergantian produk yang tidak sesuai dengan syarat sudah ada perjanjian dengan karyawan. Selanjutnya, pelanggan dapat merasakan pengantaran produk olahan langsung ke rumah pelanggan dengan minimal order dan maksimal jarak tempuh sesuai syarat dan ketentuan. Konsep standarnya yakni pengantaran dilakukan dengan minimal order 8 produk olahan herbal dengan jenis random dengan syarat jarak tempuh pengantaran maksimal 15 km dari lokasi home store. Jika lebih dari itu, maka akan dikirim menggunakan ekspedisi dan dikenakan biaya jasa kirim. Selanjutnya terdapat pelayanan konsultasi gratis bagi pelanggan yang sudah membeli produk dari UMKM Jamu Go. Adapun konsep standarnya yakni dengan konsultasi gratis diperuntukkan untuk pelanggan UMKM Jamu Go. Bila belum menjadi pelanggan, maka hanya bisa bertanya, tidak berkonsultasi. Selanjutnya ini ada rancangan pelayanan purna jual dan konsep standar. Yang pertama yakni rancangannya mengenai UMKM Jamu Go akan siap atau bersedia untuk mengganti produknya jika tidak sesuai dengan jenis yang diinginkan oleh pelanggan dengan perjanjian dan syarat tertentu. Konsep dasar standarnya yakni pergantian produk yang tidak sesuai dengan syarat sudah ada perjanjian dengan karyawan. Selanjutnya, pelanggan dapat merasakan pengantaran produk olahan langsung ke rumah pelanggan dengan minimal order dan maksimal jarak tempuh sesuai syarat dan ketentuan. Konsep standarnya yakni pengantaran dilakukan dengan minimal order 8 produk olahan herbal dengan jenis random dengan syarat jarak tempuh pengantaran maksimal 15 km dari lokasi home store. Jika lebih dari itu, maka akan dikirim menggunakan ekspedisi dan dikenakan biaya jasa kirim. Selanjutnya terdapat pelayanan konsultasi gratis bagi pelanggan yang sudah membeli produk dari UMKM Jamu Go. Adapun konsep standarnya yakni dengan konsultasi gratis diperuntukkan untuk pelanggan UMKM Jamu Go. Bila belum menjadi pelanggan, maka hanya bisa bertanya, tidak berkonsultasi. Adapun realisasi produk dan stok atau data catatan transaksi marketplace melalui media sosial. Adapun biaya yang pertama yakni biaya pembelian bahan untuk jamu beras kencur yakni sebanyak Rp200.000, kemudian biaya untuk alat dan bahan 1 juta, biaya kemasan 100 botol 50.000, biaya logo dan merek 50.000, kemudian biaya pengiriman 50.000, kemudian biaya lain-lain sebanyak 100.000 dengan total 1.450.000. Selanjutnya penjualan pada marketplace tidak terjual, kemudian penjualan pada media sosial terjual 10 botol. Harga per botolnya yakni 10.000 jadi menghasilkan 100.000. Adapun realisasi hasil penjualan untuk produk jamu beras kencur ini tidak sesuai dengan rencana karena hanya terjual 10 botol. Tentunya dengan hasil penjualan ini tidak sesuai dengan target karena untuk target sendiri adalah menjual jamu beras kencur sebanyak-banyaknya. Adapun hambatan atau permasalahan atau kekurangan pada usaha jamu beras kencur ini adalah yang pertama, produknya mudah ditiru karena proses pembuatannya yang relatif mudah, kemudian tingginya harga bahan baku utama sehingga membutuhkan modal usaha yang tinggi. Modal usaha berasal dari modal sendiri atau pribadi yang terbatas dan produksi masih menggunakan alat tradisional. Sehingga
Kapasitas produksi masih dalam skala rumah tangga. Produk dikemas dalam bentuk yang sederhana sehingga produk tidak tahan lama. Adapun hasil evaluasi untuk kemajuan perkembangan produk jamu beras kencur diantaranya yakni perlu meningkatkan produksi pada manajemen persediaan dikarenakan stok yang terlalu sedikit sehingga mengakibatkan konsumen ada yang tidak mendapatkan produk jamu beras kencur ini. Kemudian pembuatan, pengelolaan, pengemasan, dan pemasaran sudah cukup baik sejauh ini. Namun, perlu ditingkatkan untuk kemajuan produk jamu beras kencur ini. Perlu dilakukan pelatihan mengenai pengolahan jamu yang baik dan benar. Kemudian perlu menjalin kerjasama dengan pemilik modal untuk meningkatkan dan memperluas cabang usaha. Sehingga usaha jamu beras kencur ini dapat maju dan berkembang. Selanjutnya perlunya membuat kemasan yang menarik agar menarik perhatian anak-anak agar target penjualan menjadi sesuai semua kalangan usia. Selanjutnya solusi yang ditawarkan yakni untuk mengembangkan usaha jamu beras kencur ini yakni untuk meningkatkan secara bertahap jumlah produksi jamu beras kencur, kemudian memperbaiki kinerja pengolahan dan pemasaran jamu beras kencur untuk meningkatkan kualitas jamu yang baik. Maka perlu dilakukan pelatihan mengenai proses pembuatannya. Selanjutnya perlu menjalin kerjasama dengan pemilik modal untuk membuat kreasi dan inovasi agar produk menjadi lebih menarik. Selanjutnya, rencana tidak lanjut dari UMKM Jamugo ini yakni dapat membuka beberapa cabang jamu beras kencur, kemudian menjalin kerjasama dengan pemilik modal, melakukan promosi lebih banyak lagi, kemudian membuat inovasi atau produk. Selanjutnya, memperbaiki kualitas produk jamu beras kencur ini. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Jamugo yakni kegiatan berikutnya adalah tahap implementasi pemasaran produk dengan cara membantu mitra dalam memasarkan produk kemasan. Tahap pembuatan strategi pemasaran produk dilakukan dengan metode diskusi untuk menentukan strategi apa yang cocok diterapkan bagi pemasaran produk tersebut. Tahap pembuatan strategi pemasaran produk dilakukan dengan metode diskusi untuk menentukan strategi apa yang cocok diterapkan bagi pemasaran produk tersebut. Sementara itu, tahap implementasi pemasaran produk dilakukan dengan metode pendampingan dengan tujuan untuk mendampingi mitra dalam melaksanakan pemasaran produknya. Kemudian perencanaan pemasaran yang pertama yakni membuat ringkasan eksekutif pemasaran, kemudian menentukan target pemasaran atau buyer personal, selanjutnya menyusun konten strategi pemasaran, menganalisa kompetitor dengan membuat KPI, Key Performer Indicator. Langkah selanjutnya strategi pemasaran dengan merancang anggaran kegiatan pemasaran seperti merancang anggaran untuk event, promosi, dan lain sebagainya. Kemudian membuat kegiatan pemasaran, selanjutnya merencanakan penggunaan marketing tools. Adapun kesimpulan dari pemasaran pada UMKM Jamugo yakni pemasaran dalam suatu usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Dapat dikatakan kunci suatu produk dapat cepat laku di masyarakat adalah terletak pada segi pemasarannya. Diversifikasi produk yang dilakukan oleh Jamugo adalah upaya untuk mengembangkan bisnisnya dan mengantisipasi supaya usaha jamu beras kencur yang telah dirintis tidak hanya berjalan begitu-begitu saja, namun dapat terus berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, perlu strategi yang matang. Sehingga dengan strategi yang matang tersebut dapat memajukan usaha Jamugo ini. Adapun saran yang dapat diberikan yakni untuk lebih meningkatkan strategi pemasarannya dengan menambah bidang pemasarannya di media internet, baik itu melalui website ataupun jejaring sosial, untuk lebih meningkatkan produksinya dengan memasarkan tidak hanya di kota terdekat atau di kabupaten terdekat, melainkan mencoba memasarkan produknya di kota-kota lain. Kemudian produk olahan jamu beras kencur ini sangat baik dikonsumsi oleh tubuh, namun sayangnya jamu beras kencur ini hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut. Jamu ini kurang diminati oleh kalangan muda maupun anak-anak
Oleh karena itu, penjual harus berinovatif dan kreatif untuk mengembangkan usaha jamu beras kencur ini, seperti membuat kemasan yang menarik. Berikut adalah lampiran link platform komunikasi pemasaran UMKM Jamu Go. Yang pertama ada website untuk blog, kemudian link untuk Shopee, kemudian dapat menghubungi melalui WhatsApp. Selanjutnya ini adalah bukti dokumentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah mengampu dengan baik mata kuliah pemasaran ini. Saya akhiri. Uh, Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.